of a king. Wake up. They couldn't find him. His garments were all that remained, the only evidence of a brave defeat. Wake up, wake up, wake up. He is risen. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Let's bless the Lord with all our heart, with all our soul. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Tuhan dengan segenap hatimu, pujilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Hallelujah. Oh my soul, His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan, katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Hallelujah. Oh my soul. Dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, bless the Lord. Haleluya, Tuhan telah mati, tapi Dia telah bangkit untuk menebus kita semua. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Berikan senyum kanan kirimu, katakan selamat Paskah. Mari kita puji namanya, kita telah ditebus dan kita telah diselamatkan. Haleluya, semua tepuk tangan buat Tuhan.
semua telah dikalahkan oleh nama-Mu Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin Dia akan derita kita, Dia akan sakit kita. Selengku dan sakitku, ku yakin, ku yakin. Mari angkat panji-panji bagi Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Engkau bangkit dan hidup Tuhan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Mari semua bersuka cita, Dia sudah angkat derita kita, Dia sembuhkan dan sakitku, ku yakin. Kami mau yakin Tuhan. Mari semua angkat tangan bagi Tuhan. Ku angkat panji, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hidup, oh, 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 Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Semua tepuk tangan. Dia penebusku. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Lebih semangat lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Hosana, Hosana. Mari dengan segenap hatimu, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan akan mengangkat kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih dari pemenang. Yes. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari kalahkan iblis, karena kita punya kuasa darah anak domba. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangannya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panci-panci kemenangan, sebab Tuhan melambangkan kita menjadi pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari yang lebih dari pemenang ikuti saya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kami kibarkan panci kemenangan Tuhan. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua tepuk tangan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kata gagal di kamus anak Tuhan. Artinya apa? Anda boleh jatuh, bangkit lagi. Jatuh 6 kali, 7 kali bangkit. Jatuh 10 kali, 11 kali bangkit. Karena takdir kita, destiny kita adalah lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita.
Yesus Kristus Tuhan. Mari sujud di depan tahtanya, sujud di depan tahtamu. Lakukan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidup kami Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memujamu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Ku sembah nama-Mu, ku tinggikan Engkau kudus.
yang mati dan bangkit dari maut. Betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan memiliki iman yang melekat kepadamu. Itu membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah juru selamat. Kebangkitanmu dari kubur membuat kami tidak akan pernah goyah lagi menjalani kehidupan kami. Karena kebangkitan itu membawa kemenangan bagi hidup kami. Mulai dari saat terjadi kebangkitan itu dan seterusnya sampai Engkau datang lagi untuk yang kedua kali. Urapi kami mau dengar isi hati Tuhan pagi ini. Sampaikan firman-Mu. Firman yang bukan cuma kata-kata dan kalimat, tapi kuasa yang mengubah sikap hati kami. Kami mau mengalami perjumpaan kuasa dengan kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada satu kata dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan istilah victory. Dan victory itu bicara mengenai kemenangan. Mari katakan bersama dengan Abuna, kemenangan. Dan kebangkitan Kristus dari kubur itu bicara tentang kemenangan. Dunia mengajar kepada kita, kemenangan itu identik dengan lomba. Seperti yang Abuna jelaskan di dalam Jumat Agung beberapa hari yang lalu. Bahwa yang itu yang menang. Terbaik, tercepat, terpintar, dan sebagainya. Tetapi victory di dalam konteks kebangkitan Yesus, ini bukan bicara soal siapa yang terdahulu. Bukan bicara soal siapa yang tercepat. Bukan bicara soal siapa yang paling pintar. Tidak, saudara. Kemenangan dalam konteks kebangkitan Kristus adalah kemenangan terhadap musuh yang paling utama. Ini yang pertama yang akan kita pelajari hari ini. Makna pertama dari victory in Christ adalah kemenangan terhadap musuh yang utama. Katakan musuh yang utama. Buka Alkitab saudara dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54, tolong ditampilkan di atas. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Bersama-sama kita katakan, maut telah ditelan dalam apa? Kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, Anda mungkin berkata bahwa setan itu menakutkan. Oh ya, bagi beberapa orang menakutkan, bagi beberapa orang tidak menakutkan. Anda mungkin berkata bahwa musuh yang sedang mengintimidasi dan menyerang saudara menakutkan. Anda mungkin berkata bahwa penyakit, terminal illness, sesuatu yang kata dokter divonis tidak akan bakal disembuhkan dan 2-3 bulan lagi kau mati. Ini semua menakutkan kita. Bahkan ada ketakutan, bagaimana nanti kalau aku tidak bisa menjalani kehidupan, bagaimana masa depanku. Tapi saudara, saya mau beritahu kepada kita semua hari ini, dan juga buat saudara yang ada di rumah, bahwa maut adalah musuh yang paling utama dari semua ketakutan yang kita miliki itu. Karena maut mengambil kehidupan dari kita. Yesus datang, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, maut ngapain? Mengambil kehidupan itu. Tapi hari ini, dengan kebangkitan Kristus yang kita peringati, memberitahu kepada kita, jangan pernah takut lagi kepada maut. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang takut? Dulu saya paling takut kalau pergi besuk orang mati, saudara. Apalagi kalau mau lihat, biasanya kan kalau besuk itu kan di situ nanti kan ada mayatnya, petinya masih belum ditutup itu. Saya takut. Malamnya mesti membayang-bayangkan. Dan pikiran saya udah merajalela kemana-mana. Apakah saudara pernah memiliki pengalaman yang sama? Ya. Tapi Tuhan melatih sedemikian rupa. Sehingga tidak perlu takut lagi. Jadi jangan takut lagi. Karena apa? Kematian bicara mengenai berakhirnya kehidupan di bumi. Tapi dimulainya kehidupan di dalam kekekalan. Haleluya. Detik di mana mata kita tertutup di bumi dalam kematian. Di detik yang sama, mata rohani kita sebagai makhluk roh terbuka di sorga. Terbuka di dalam tempat kekekalan. Inilah yang menjadi jaminan bagi kita, saudara. Bahwa maut sudah dikalahkan. Kematian telah ditelan dalam kemenangan. Oleh sebab itu,
Poin pertama yang kita pelajari bahwa kematian bukan lagi akhir dari segalanya. Kasih tahu kiri kananmu, jangan takut mati. Tapi kasih tahu lagi di kiri kananmu, jangan konyol untuk mati. Saudara, ya, mari kita mulai berpikir. Abu Nad dan Abu Uni itu sudah membeli tempat kuburan kami loh. Sudah, nggak jauh dari tempat abang. Supaya nanti kalau keturunan kami, besuk abang, nah kami ada dekat situ. Banyak orang enggan karena takut mati. Banyak orang. Hari ini melalui kebangkitan Kristus kita diingatkan. Bahwa ketakutan yang terbesar itu karena kematian. Takut meninggalkan segala kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Tapi saya mau beritahu saudara, kebangkitan Kristus membicarakan mengenai kemenangan atas kematian. Itulah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak perlu menyebut dirinya sebagai Tuhan. Untuk dia menjadi Tuhan. Tapi melalui apa yang kita saksikan dari kebangkitannya, manusia tidak bisa seperti itu coy. Karena dia adalah Tuhan. Maka saudara, bagian yang pertama ini, the victory, kemenangan. Kemenangan, kemenangan. Kalau sudah bicara mengenai kematian, eksesnya itu banyak saudara. Mungkin bisnis kita, mungkin kita tidak mati secara fisik. Tapi mati dalam kesehatan kita. Mati di dalam kehidupan keluarga. Mati dalam bisnis dan pekerjaan. Lihat dampaknya saudara. Efek domino dari kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Berbicara di mana dia akan hadir membawa kehidupan di dalam anak-anaknya dan orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Maka orang yang melekat di dalam kebangkitan Kristus adalah orang yang akan mengalami kehidupan. Dia mengalami kehidupan di dalam pekerjaan, kehidupan di dalam kesehatan, dalam tubuhnya, dalam metabolisme tubuhnya, kehidupan di dalam pelayanannya, kehidupan di dalam studinya. Tidak ada lagi istilah yang namanya kematian. Maka kita dalam merayakan kebangkitan Kristus melekat kepadanya. Melekat supaya kita yang percaya kepada Kristus itu mengalami kebangkitan dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini bukan hanya sekedar perayaan Yesus bangkit dari kubur selesai. Makna rohani yang lebih dalam kita alami. Sebagai pengikut Kristus itu, buat apa Yesus mati bagiku? Buat apa Yesus bangkit bagiku? Implementasinya hari ini dalam kehidupanku itu apa? Jadi kalau Abu Nad lagi ada persoalan dan pergumulan, saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau sudah mati dan bangkit bagiku. Maka aku percaya dalam segala hal yang sedang aku kerjakan ini tidak akan membawa kematian, tapi membawa kehidupan. Amin. Amin. Ini perlu kita ambil sebagai bagian untuk menguatkan iman kita. Jadi ini bukan sekedar tradisi, perayaan yang mengulang ritual dan ritus kekristenan sekali setahun bicara mengenai kebangkitan. Tidak, tapi untuk mengingatkan kita, saudaraku, bahwa Yesus bahkan kematian dikalahkan karena dia adalah hidup. Karena Yesus adalah hidup. Lebih dari sekedar air yang berada di tepi sungai yang membuat pohon-pohon tumbuh. Yesus itu hidup. Maka mari kita melekat kepada Yesus yang hidup. Apa yang menjadi ketakutanmu terhadap kematian? Melekatlah kepada kehidupan. Bahwa bisnis, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu, semua ketakutan-ketakutanmu, bahwa di dalam hidup. Karena dia adalah hidup. Orang kalau berada dekat-dekat yang hidup, Anda ikut hidup. Betul enggak sih? Makin jauh Anda dari kehidupan, mati. Lihat aja tukang sate, sate. Arangnya ketika dia jauhkan dari kumpulan yang lebih besar, mati. Orang yang hidup itu panas, saudara. Coba gosok tanganmu, gosok begini, coba. Apa yang Anda rasakan? Panas. Panas enggak? Berarti kita masih hidup. Oleh sebab itu, saudara, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan saudara? Mari tambahkan keyakinan di dalam dirimu.
Bahwa engkau mengikuti Yesus yang hidup. Engkau percaya kepada Yesus yang hidup. Engkau melekat kepada Yesus yang hidup. Yang akan dengan senang hati membagi kehidupannya itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bagian kedua, saudara. Kemenangan apa yang akan kita peroleh? Yang tidak hanya bicara soal tercepat, terpintar, tercanggih. Roma pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kematian dan kebangkitan Kristus itu untuk mematahkan belenggu dan membebaskan setiap kita. Banyak orang hari-hari ini masih hidup di dalam manusia lama. Makanya di situ dikatakan, coba pasang lagi Pak Rahmat, coba pasang lagi ayat 6 itu. Maka di situ dikatakan, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Lihat di situ saudara, tubuh dosa itu memiliki kuasa. Makanya kalau Anda berkata tidak, tubuh dosamu akan memprovokasi saudara untuk berkata ya. Ketika Anda, tubuh manusia, tubuh rohanimu berkata jauh, menjauh saja, stay away, jauh, jangan mendekat. Tubuh dosamu memprovokasimu untuk mendekati dosa itu. Bahkan dia mengikat, di situ ada kata agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Anda tahu ini disebut dengan hamba dosa itu saudara. Dosa yang berkuasa atas kita. Kita menjadi budak dosa. Jadi mulai waspada terhadap dirimu. Ketika Anda mulai menjadi budak keserakahan, budak seksualitas, apalagi budak berbagai macam perilaku yang jahat. Anda berada di dalam kategori orang yang sudah diperhambakan oleh dosa. Lalu gimana caranya keluar? Itulah gunanya kita memaknai kebangkitan Kristus itu. Menjadi budak kekhawatiran, budak ketakutan. Yang namanya diperbudak itu saudara, kita kehilangan kemerdekaan, kehilangan kendali. Budak kemalasan. Ada orang-orang tertentu di mana-mana pun dia berada. Malasnya minta ampun, itu budak itu. Maunya cepat dapat sesuatu tapi tidak mau kerja keras. Itu budak itu. Oleh sebab itu di mana-mana kita pergi, kita ingatkan diri kita bahwa ada Yesus yang telah bangkit dari kematian, bangkit dari kubur. Itu bukan hanya bicara tentang topik teologis juru selamat, tidak saudara. Ini berdampak bagi kehidupan keseharian kita. Haleluya. Untuk mematahkan belenggu, membuat kita menjadi orang yang merdeka. Kalau dosa sudah menguasai kita, dia akan selalu mengintip di balik pintu, memprovokasi hidup untuk melakukannya lagi dan melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Mungkin Anda bertanya, Abuna gimana caranya untuk mengetahui apakah aku sudah menjadi hamba dosa atau tidak. Ketika Anda bertobat dan melakukannya lagi, Anda sudah menjadi hamba di situ. Anda kehilangan kemerdekaan untuk menguasai diri, pikiranmu, tindakanmu, dan perilakumu. Kebangkitan Kristus sesungguhnya tidak hanya membawa kehidupan. Tapi kebangkitan Kristus mematahkan setiap belenggu. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu setiap belenggu apa yang masih menjadi pergumulan saudara, yang masih mengikat tangan dan kakimu. Belenggu rohani tidak perlu kelihatan. Tapi kita bisa tahu bahwa kita terbelenggu ketika kita sadar yang kita lakukan ini tidak benar. Dan kita lakukan lagi, dan kita lakukan lagi. Kita sudah berada di dalam kendalinya. Hari ini kita harus mau mematahkan belenggu itu dengan membawanya kepada Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Betul ya? Gembalamu gak tahu belenggumu. Belenggu bisa berada dalam tanganmu yang melakukan sesuatu. Belenggu bisa ada di kakimu, di mana engkau pergi ke daerah-daerah gelap, dark side itu. Belenggu bisa ada di dalam pikiranmu. Ketika Anda mulai liar, tidak terkendali. Belenggu bisa ada di dalam hatimu. Belenggu bisa ada di dalam spiritmu. Kalau orang terbelenggu dalam spirit, udah mulai malas ke gereja. Hidupnya penuh dengan amarah, kekhawatiran dan ketakutan. Seperti itu ciri-cirinya saudara. Hari ini saya mau beritahu kepada kita bahwa ada kemenangan melalui kebangkitan Kristus. Haleluya. Haleluya. Makanya terkait dengan poin yang ketiga ini. Dampak dari kebangkitan Kristus buat kita.
Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ketika kita mengalami kehidupan, ketika belenggu-belenggu dipatahkan, apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Kita menjadi manusia yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah selesai, sudah lewat. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, pergumulan yang paling utama dalam diri kita ini, saudara, bukan orang lain, bukan pergumulan terhadap sesuatu yang eksternal, tapi menghadapi dirimu sendiri. Ada orang-orang itu apa itu ya? Saya kemarin berdiskusi dengan Revo, childish ya. Iya tahu? Childish. Tahu ya? Childish itu adalah sifat watak. Mungkin umurnya sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, dewasa secara jasmani, secara biologis. Tapi secara rohani, apa-apa mutung. Tanya kiri kananmu, kamu mutung enggak? Kamu mutungan enggak? Lu ujung-ujungnya, sana aja, pergi ke gereja, aku enggak mau. Sudah terlanjur marah. Lu, urusan surga itu enggak seret-seret saudara, keluarga, anak cucu saudara. Urusan personal. Banyak orang-orang yang seperti itu. Marilah saudara, itu namanya belum mengalami kebangkitan Kristus. Maaf to say, belum mengalami kebangkitan Kristus. Karena manusia lamanya tersinggung dikit, kemana-mana. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Tersinggung dikit, pernah yang seperti itu nggak Anda mengalaminya? Udah marah sedikit, urusan pacaran dari masa lalu udah diungkit-ungkit. Udah lewat. Dulu, kamu terlambat menjemput saya waktu pacaran. Udah berapa kali janji. Udah lewat. Ini yang disebut dengan manusia lama. Jadi manusia lama itu selalu mendorong kita untuk kembali kepada habits kita yang lama. Sifat dan perilaku yang lama. Itulah dampak dari sudah diperbudak oleh dosa. Siapa sebenarnya yang membuat kita bisa lepas? Saudara, kesediaan diri kita. Menyadari bahwa Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh campur tangan Tuhan. Mau sehebat apapun Kristus datang di sampingmu. Kalau Anda tidak bekerja sama, nothing happen. Jadi kita harus bekerja sama. Tuhan, aku masih memiliki sifat-sifat lama. Aku mau menjadi hidup yang baru. Kebangkitan Kristus dari kubur itu mengingatkan kita bahwa Kristus hadir bukan hanya sekedar juru selamat, saudara. Tapi Kristus hadir untuk mentransformasi hidupmu. Yang namanya transformasi itu perubahan. Kita memang tidak ada orang yang sempurna, betul saudara? Nggak ada. Saudara masih bisa marah? Masih bisa jengkel? Bisa, Bunda masih bisa marah, bisa jengkel. Tapi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia sadar ada sesuatu yang tidak beres di dalam diriku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Agar kuasa kebangkitan ini tidak lewat begitu saja. Dia mampu memiliki pengendalian diri. Ini loh saudara, benih yang harus kita tumbuhkan. Itu disebut dengan transformasi. Sehingga orang bisa melihat, oh dulu dia begini, sekarang kayak gini. Jadi kelihatan proses perubahan hidup itu. Sebab kalau Anda tidak mengalami transformasi, Anda tahu siapa yang disalahkan? Anda tahu siapa yang disalahkan? Siapa? Hah? Gembalamu. Ini gereja yang itu. Pendetanya sopo? Kok ora berubah-berubah? Cuma badannya aja yang berubah. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Pendeta, gembalamu. Jadi jangan malu-maluin Abuna. Jangan sampai orang berkata, iki gereja nanti, samping Pak Sony kok kayak gitu ya. Jangan-jangan pendetanya yang salah. Saya selalu mengingatkan pengerja yang praktek di gereja kita. Ingat ya, ketua STT-mu, dosen-dosenmu tahu kamu praktek di gereja Pak Sony. Di tempat di mana Pak Sony pelayanan. Mereka tahu saya. Jadi jaga hidupmu baik-baik. Tidak ada kamus untuk berbagai pelanggaran. Jangan sampai orang berkata nanti, loh kisah Pak Sony. Jangan pernah nanti ada muncul kata-kata, apa Pak Sony gak pernah ngajarin kalian yang seperti ini. Selalu saya kasih tahu itu. Kepada para pengerja.
Bawa nama gereja ini. Bawa nama gembalamu. Jangan sampai nanti gara-gara Anda tidak bayar utang di luar sana. Orang berkata, itu gereja yang di Pak Sony, waduh keterlaluan gembalanya ini. Gak pernah ngajarin yang benar. Selalu seperti itu, memang begitu. Dunia persilatan itu begitu. Jadi mari tunjukkan hidup barumu. Katakan hidup baru. Bukan istri baru. Ya, kelakuan yang baru. Sifat transformasional itu kelihatan di dalam hidup saudara. Itu yang Tuhan mau lihat. Supaya kebangkitannya tidak sia-sia. Secara spesifik. Victory juga bicara mengenai kemenangan atas ketakutan. Artinya apa? Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita yang disebut dengan keberanian ilahi. 1 Filipi pasal 4 ayat 13. Poin yang keempat. Saudara diberkati? Amin. Segala perkara apa saudara? Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Yesus bangkit dari kubur itu saudara. Memberitahu kepada kita Dia adalah pribadi yang dapat mengimpartasi orang-orang yang percaya kepadanya dengan kekuatan baru. Yang namanya tubuh manusia itu bisa lelah. Kenapa kita bisa tidur? Karena kita perlu mengalami recycling, metabolisme tubuh dan sebagainya. Supaya ketika kita bangun, tubuh kita menjadi sehat dan kuat lagi. Makanya setiap malam itu doa, Tuhan jaga aku dalam tidur malam ini supaya tubuhku menjadi sehat kembali dan besok bangun dengan tubuh yang lebih segar. Haleluya saudara-saudara. Itu yang disebut dengan kekuatan baru. Tahu kekuatan baru itu saudara? Seperti air dari sumber yang terus meluap-meluap. Jadi sumber air dari sumber yang keluar hari ini beda dengan air dari sumber yang keluar besok. Karena air yang keluar hari ini sudah keluar mengalir. Lalu muncul lagi yang baru dari bawah. Muncul lagi yang baru dari bawah. Itu yang disebut dengan kekuatan yang baru. Kebangkitan Kristus memberitahu kepada kita, hai kamu yang suka lemah, hai kamu yang suka ketakutan, hai kamu yang sedang tidak berdaya, ada kekuatan baru. Ada power yang tidak kelihatan, sehingga tidak boleh ada lagi alasan bagi kita untuk mengalami ketakutan ketika kita berhadapan dengan yang namanya tantangan hidup. Abuna kan pernah mengajar bahwa selama manusia hidup, manusia itu humana. Selama humana masih ada persoalan, masih ada pergumulan, masih ada beban. Justru Yesus memberi undangan kepada kita. Hai, datanglah kepada aku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kita maknai dalam kebangkitan Kristus, saudara. Tidak ada orang yang bebas dari pergumulan. Amin. Tidak ada orang yang bebas dari yang namanya persoalan. Tapi jangan pernah engkau mengizinkan pergumulan dan persoalan itu membuatmu makin jauh dari Tuhan. Sebaliknya ketika engkau mengalami pergumulan dan persoalan, gunakan itu untuk bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah ini. Sebab banyak orang ketika dia bergumul dan mengalami persoalan dan tidak berada dalam perspektif yang benar, dia akan menjadi stuck di situ. Diam. Dan hidupnya akan ada perubahan? Tidak. Mangkrak. Kalau jadi besi mangkrak itu saudara berkarat. Banyak orang Kristen berkarat. Karena dia tidak berdaya. Dan membiarkan dirinya berada dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia lupa menyadari bahwa selama manusia hidup ada pergumulan. Justru dengan pergumulan itu kita belajar bergantung kepada Tuhan. Dan biasanya sih Abuna melihat orang-orang yang sedang bergumul dan membawa pergumulannya itu kepada Tuhan. Itu akan tiba di satu titik di mana seperti Tuhan katakan di atas kayu salib, it is finished. Sudah selesai. Akan mengalami yang disebut dengan kemenangan. Bagian terakhir. Saya sudah menyinggung ini sedikit kemarin di dalam ibadah
Jumat Agung. Ibrani pasal 4 ayat 16. Apa makna victory seperti apa? Bukan hanya bicara victory atas kematian, victory untuk mematahkan belenggu-belenggu dosa. Bukan hanya victory untuk transformasi hidup atau hidup baru. Bukan hanya victory atas kemenangan dan keputusasaan. Tapi ini bicara mengenai sesuatu undangan dari Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 16. Kematian dan kebangkitan Kristus memberitahu kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia. Demi mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Makanya saudara, pertolongan itu adalah sesuatu yang berada di dalam gudang Tuhan. Pertolongan sesuatu yang berbicara mengenai apa yang ada di dalam. Supaya yang ada di dalam itu bisa keluar. Dia harus melalui pintu. Ini yang Abu Nas sebutkan kemarin itu sebagai open access. Tapi hari ini kita akan fokus bahwa victory dari kebangkitan Kristus di dalam kubur itu saudara. Ketika dia keluar, dibutuhkan 2-3 orang atau sampai 5 orang prajurit untuk menggeser batu kubur. Pintu batu kubur karena berat sekali. Dibuat dari batu yang bundar. Jadi digeser. Butuh tentara. Dengan kekuatan tentaranya. Saudara. Satu orang manusia tidak bisa membuka gerbang itu. Gerbang kubur itu. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita? Kuasa kebangkitannya. Nggak usah digeser. Itu mampu membuka pintu-pintu. Tidak ada kunci yang mampu menghambatnya. Saya ingat ketika Paulus dan siapa itu yang berada di dalam penjara, Petrus ya. Bagaimana kunci-kunci itu rontok. Rontok karena kuasa Tuhan. Maka saudara, apa yang ada di dalam hanya bisa keluar ketika pintu-pintu itu di-unlock. Dibuka. Kebangkitan Kristus berbicara kepada kita. Mari kita pasang semua status nanti. Unlocking the gates. Tidak ada lagi gerbang-gerbang yang terkunci. Tidak ada kunci-kunci yang tidak bisa dibuka. Karena kebangkitan Kristus memberitahu kepada kita. Anak-anakku, kamu bisa akses saya kapan saja. Jangan takut ketika engkau mengakses saya. Maka semua kunci-kunci yang ada yang membuat engkau tidak bisa mengambil apa yang ada di dalam akan dibuka. Haleluya. Hari ini hati manusia itu berada di tangan Tuhan. Dia bisa buka dengan kuasanya. Segala berkat jasmani, berkat rohani itu ada di tangan Tuhan. Apa yang ada di dalam akan mengalir dalam kehidupanmu ketika kuncinya dibuka. Apa kunci itu? Yaitu kebangkitan Kristus. Romawi dan tentara-tentara Romawi itu mencoba menghalangi. Karena mereka tahu ada nubuatan mengenai Yesus dari Nazaret itu. Jadi mereka tempatkan batu yang besar untuk menutup pintu kuburnya. Mereka bahkan tempatkan penjaga. Orang-orang hukuman Romawi lain nggak harus dijaga kuburannya. Kenapa yang Yesus dijaga? Karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak sama, yang berbeda di dalam diri orang yang barusan dihukum ini. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, pintu-pintu gerbang itu Tuhan buka. Tidak ada lagi kuncinya. Saudara, kalau kunci sudah Tuhan buka, manusia menghambat seperti apapun ya tidak bisa. Sebaliknya kalau Tuhan sudah tutup kuncinya dan berkata engkau tidak layak, mau apa? Mau kita bawa linggis, mau kita bawa sesuatu itu enggak bisa. Karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita mengingat, pemain musik maju ke depan. Mari kita mengingat hari ini pintu seperti apa yang rindu dibuka dalam hidup saudara. Mari kita ingat bahwa kebangkitan Kristus membawa victory, kemenangan yang membuat kita melihat pintu-pintu
yang tidak lagi terkunci. Hari ini saya mengajak kita semua berdoa secara personal. Engkau rindu memiliki pintu yang tidak lagi terkunci. Pastikan itu terlebih dahulu selaras dengan kehendak Tuhan. Mari bangkit berdiri. Biarkan musik memainkan lagu ini sebentar, instrumen ini sebentar. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Jamah anakmu Tuhan. Biarkan kuasa Roh Kudus mengalir saat ini. Ada kuasa kemenangan yang dinyatakan dalam hidup anak-anakmu. Gerbang-gerbang apa yang perlu dibuka yang setelah bertahun-tahun terkunci. Hari ini mengingatkan kami semua melalui kebangkitan-Mu. Ada kemenangan. Jamah anak-Mu Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Ada kehidupan. Rasakan kehidupan yang mengalir itu. Rasakan kehidupan yang mengalir itu. Jamah. Jamah Tuhan. Tidak ada lagi belenggu. Tidak ada lagi belenggu. Tidak ada lagi belenggu. Jam. Dalam nama Yesus. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Fokus pada Tuhan. Jamah dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Zaman anak. Ada kemerdekaan. Tidak ada lagi ketakutan. Ada kemerdekaan. Jam. Penuhi sekarang Jam. Tuhan, penuhilah Zaman anak-Mu Tuhan. Jam. Dalam nama Yesus. Zaman anak. Jam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jam. Ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Ingin ku Unlocking. rebut kesejukan Dalam nama Yesus. air hidup Pintu-pintu Tuhan buka. Tuhan. Pintu-pintu Tuhan buka. Penuhi aku sekarang, Kuasa kebangkitan Kristus atas. penuhilah hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang ku Jamah. jamahlah hidupku Tuhan. Alirkan kuasa kemenangan itu. Alirkan kuasa kemenangan itu. Dalam nama Yesus. Alirkan kuasa kemenangan itu. Dalam nama Yesus. Alirkan kuasa kemenangan itu. Alirkan kuasa kemenangan itu.
Jantung yang baru, aku berdoa kesembuhan terjadi. Pembuluh-pembuluh darah jantung yang normal ciptakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan hati makin mengasihi dan cinta Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah dia Tuhan. Penuh jamahku sekarang. Tidak ada lagi intimidasi oleh masalah. Dalam nama Yesus. Baharui hanya Engkau yang kurindu. Masa depan yang baik. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Mengalir. 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 Kasih mengalir. Kasih mengalir. Dalam nama Yesus. Penuhi dengan kehidupan dari Tuhan. Harapan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak lagi melihat ke belakang. Jamah. Tidak ada lagi belenggu. Jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah. Jamah. Beri kekuatan. Penuhi kami Tuhan. Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Penuhi aku. Dalam nama Yesus. Penuhi dengan kuasa, kehidupan, kebangkitan. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, pintu-pintu dibuka sekali lagi. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Penuhi aku. Kau mengerti hati anak-anakmu Tuhan. Kau mengetahui situasi mereka. Tidak pulang dengan tangan kosong hari ini. Hanya Engkau yang kurindu. Jamah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu. Hanya Engkau yang kurindu. Jamah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang kurindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Mulai saat ini tidak ada lagi kekeringan rohani di tengah-tengah kami. Tapi ada sesuatu yang meluap-luap dari hati kami. Karena Tuhan sudah menjamah hidup kami. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Tidak lagi pintu-pintu yang terkunci. Yang kami tahu jika itu selaras dengan kehendak Tuhan. Pintu terbuka. Lihat pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan,
dalam kehidupan ekonomi, dalam kesehatan, dalam studi, masa depan, dalam kehidupan apapun. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kuasa dari kebangkitan-Mu itu dimaterikan dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya. Demi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati dan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Abuna untuk firman-Nya. Info gereja dalam sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Jitusisi. Dan jika belum memiliki ibadah atau tempat gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah Jitusisi berikutnya. Untuk minggu ini belum ada jiwa jemaat yang baru. Kemudian untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 27 April 2025. Ibadah pagi onset pukul 07.00, kemudian ibadah sore onset pukul 17.00 disertai dengan ibadah online di channel Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Rabu kita ada ibadah online masih di channel Pastor Sony Saluku pukul 17.00. Kemudian firman online hari Rabu pukul 19 sampai dengan pukul 20.00 masih di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Jumat kita ada Breakthrough Prayer pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 di tempat ini. Kemudian hari Sabtu kita ada Youth 4G dengan tema Movie Time pukul 15.00 di tempat ini juga. Kemudian hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu pukul 07.00 sampai dengan 08.30. Dan menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk dan pilek diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kita beraktivitas. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Demikian info gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, shalom. Ada yang berulang tahun toh? Belum pernah doakan? Ayo, maju ke depan. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Banyak yang berulang tahun ini. Jadi hari ini kita makan-makan. Banyak ya? Oma Himawan. Hari ini kita diberkati oleh Oma Himawan ya, sekeluarga, Pak Johan. Jadi nanti pulang gereja jangan langsung pulang, ada perjamuan kasih di bawah. Mewakili juga yang lain. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi dulu Happy Birthday. Pakai kursi nggak? Oke, Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip, hip, hooray. Ayo kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak, kami mengucap syukur. Di antara kami ada yang 1 tahun lagi Engkau tambahkan usia mereka. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Bahwa sejauh ini perjalanan hidup mereka selalu disertai oleh Tuhan. Maka hamba kami dan kami semua berdoa dalam ruangan ini sepakat. Dalam perjalanan hidup mereka, bahkan pernikahan mereka, Tuhan ikut campur tangan dan bekerja. Dan mereka melihat pimpinan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, umur panjang ada di tangan kanan mereka.
kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Release your blessing, Lord. Berikan berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Berikan berkat-Mu. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan. Kekuatan pada kakinya. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu. Masa depan yang baik. Berikan berkat-Mu Tuhan. Masa depan yang baik. Berikan berkat-Mu. Berikan berkat-Mu. Berikan berkat-Mu Tuhan. Masa depan yang baik. Ketenangan dalam pikiran dan hatinya. Berikan berkat-Mu Tuhan. Kesehatan. Damai sejahtera dari Tuhan turun. Berikan berkat-Mu Tuhan. atas suami istri ini. Mereka akan melihat bahwa anak cucu mereka berkuasa di bumi. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu. Berikan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru Kau berikan kepada semua kami juga dalam ruangan ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Memberi kami umur panjang dan tubuh yang sehat. Diberkati secara jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Mana anak-anak sekolah minggu? Oh sudah makan. Nah, jadi tetap berdiri saudara-saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi untuk jemaah nanti tidak langsung pulang dulu. Ada perjamuan kasih dari Pak Johan sekeluarga. Besok minggu depan ibadah kembali seperti biasa. Ya. Ibadah pagi kembali pada jam 7, ibadah sore jam 17. Kemudian sepanjang minggu ini akan ada kegiatan firman online lewat Zoom dan lewat YouTube. Tambah firmannya, jangan cuma hari Minggu. Ya. Lalu ada doa terobosan hari Jumat jam 5 sore, cuma 1 jam. Lalu ada ibadah youth, lalu kita kembali beribadah pada hari Minggu besok. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai dari rangkaian Jumat Agung sampai pada ibadah Paskah hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan. Dan sebentar lagi kami akan menerima juga telur sebagai tanda benih ilahi dalam hidup kami. Dimulai dari satu kehidupan. Maka biar Paskah ini membawa satu kehidupan. Kami lakukan tindakan profetik itu. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam keluarga. Sembuhkan mereka yang sakit. Kami tahu bahwa ada kehidupan yang Kau nyatakan melalui kebangkitan-Mu dari atas kayu salib. Dan kebangkitan-Mu dari kubur dan kematian-Mu telah membebaskan dan memateraikan hidup kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, berkati G2CC Family dimanapun mereka berada, dan dari setiap hasil yang mereka peroleh, ketika mereka mengembalikannya kembali kepada Tuhan, karena mereka sadar bahwa segala berkat jasmani itu berasal dari Tuhan. Berkati benih itu, baik melalui persembahan, persepuluhan, maupun benih yang lain. Berkati kembali dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terikat dan merasa sadar bahwa setiap roti itu yang mereka makan, mereka simpan dan mereka bagikan, sesungguhnya benihnya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kasih yang sebentar lagi juga kami lakukan. Berkati keluarga Johan Lim, khususnya Om Himawan yang berulang tahun, agar makanan dan minuman yang tersedia itu menjadi berkat kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami mengucap syukur atasnya. Minggu-minggu ke depan, ibadah dan kegiatan operasional gereja berjalan normal kembali setelah liburan lebaran. Maka berkatilah segala aktivitas dan kegiatan gereja itu. Berikan cuaca yang baik dimanapun kami berada. Khususnya kesehatan yang baik kami minta dari Tuhan. Agar kami bisa beraktivitas dan menjalani kehidupan dan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah minggu, ibadah padang mereka, kegiatan youth camp, lalu kegiatan retreat dari seluruh pelayan mimbar. Berikan kepada kami waktu yang terbaik untuk melaksanakan semua itu. Sediakan semua yang kami perlukan.
Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah menerima berkat jasmani dan berkat rohani hari ini. Dan buka kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Membuatku berhargai matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau akan hatiku. Kau membuatku bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh.